Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sampai hari ini kita diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara daring dengan penuh semangat walaupun kondisinya seperti ini. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ambil posisi duduk. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Roman mau melanjutkan pelajaran yang kemarin Pak Roman sampaikan tentang Microsoft Word. Nah, sebelum itu Pak Roman mau mereview lagi pelajaran yang kemarin, yaitu yang tentang folder. Folder itu adalah tempat penyimpanan file atau dokumen ya. Jadi folder itu ibarat sebuah tas. Filenya apa? Buku. Filenya apa? Pensil. Filenya apa? Penghapus. Jadi folder itu sebagai tempat penyimpanan file. Seperti itu. Lanjut lagi. Sekarang buka buku paket halaman 7. Nah, di halaman 7 ini mengenal ikon standar pengolah kata. Sedikit banyak pelajaran kelas 5 melanjutkan pelajaran dari kelas 4. Jadi jangan dilupakan. Ini coba perhatikan paragraf berikut ini, atau ini nanti ya Mbak Mas ya. Pak Roman buatkan tugas buat kalian, tapi bukan praktek teori. Nanti apa Pak tugasnya? Nanti aja. Ini Pak Roman enggak usah sebutkan dulu. Apa yang kamu dapat amati di paragraf di atas? Paragraf di atas terdapat beberapa kata yang berbeda dari biasanya. Ada yang kata yang ditulis secara tebal bergaris bawah, ada yang pulang huruf miring. Mengapa demikian? Hal tersebut dilakukan karena bagian itu digunakan untuk menekankan hal tertentu sesuai keinginan penulis. Bisa juga karena bagian tersebut merupakan istilah asing yang harus dibedakan cara penulisannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bercetak tebal, miring, atau garis bawah. Itu kalau di sini ya, ini Pak Roman nanti sebutkan nih, biarin dulu. Pak Roman lanjutkan dulu aja. Nah, menu tersebut hampir selalu digunakan. Selain pembuatan teks bercetak tebal, miring, dan bergaris bawah, cara peletakannya teks pun termasuk menu standar pengolah kata yang harus dipahami. Dengan memahami, kamu dapat mengatur teks supaya rapi. Jadi gini Pak Mas, huruf tebal, miring, dan garis bawah itu digunakan untuk menekankan. Menekankan apa? Menekankan kalimat tersebut, gitu ya. Bagaimana perintahnya? Ikon-ikon mana saja yang dapat digunakan untuk itu? Marilah kita baca pada uraian berikut. Ini huruf tebal. Huruf tebal itu bahasa Inggrisnya adalah bold. Kalau di Microsoft Word adalah bold, menebalkan. Artinya kalau huruf, Pak, huruf bisa Pak? Bisa. Tidak harus kata, ya. Tidak harus kata, tapi huruf saja bisa. Huruf itu dibuat ingin ditebalkan. Ditebalkan itu menggunakan bold. Contohnya seperti ini. Pak Arman buka dulu Microsoft Word-nya. Oke. Masih di halaman 8 ya. Sekarang Pak Roman mau menulis Microsoft Office. Microsoft Office. Nah, ini Pak Roman besarin. Pak Roman besarin. 20. Ini kalau Pak Roman tebalkan harus, kalau tadi kan huruf, kalau huruf saja M. Kalau huruf saja M. Klik bold. Bold itu yang ada seperti ikon B, simbolnya B, bold. Ini untuk menebalkan. Ini satu huruf. Tapi kalau kamu pengen semuanya, ya tinggal di bold.
seperti ini. Pak, menghilangkan boldnya Pak. Klik lagi. Nah, seperti itu. Selesai. Gitu ya, Pak Arman. Bold. Seperti ini. Pak, apakah harus diblok dulu Pak? Ya, harus diblok dulu. Nanti kalau udah diblok dulu nggak bisa. Ini Pak Arman nih, contoh nih. Ada huruf Microsoft Office Word. Gini ya. Nah, sebentar. Microsoft Office Word. Kita klik bold sini. Oh, bisa. Jadi kalau itu masih dalam kondisi satu kata, itu masih bisa. Tapi kalau kondisinya satu huruf, ya, sebentar, ini Pak Roman matikan dulu. Kalau kondisinya masih satu huruf, itu tidak bisa. Atau taruh sini. Tidak bisa. Kalau hitungannya kata, bisa. Tapi kalau hitungannya huruf, itu tidak bisa. Ya, kalau hitungannya kata bisa, hitungannya huruf tidak bisa. Begitu. Nah, ini yang di halaman 8, itu disuruh mempraktekkan, ya, mempraktekkan untuk melakukan bold. Tetapi bisa juga dengan cara yang berbeda. Contoh Microsoft, salah. Ini. Contohnya gini. Sekarang ini harus diblok dulu, diblok dengan menekan kombinasi Ctrl B, Ctrl tekan tahan B, Ctrl tekan tahan B, ya. Jadi kalau Pak saya tidak suka pakai ngeklik ini Pak, tidak apa-apa, pakai keyboard Ctrl tekan tahan B, Ctrl tekan tahan B, Ctrl B, itu bold. Itu cara kedua. Cara ketiga, ini Pak Roman copy paste. Cara ketiga dengan menekan kotak dialog font. Kotak dialog font dapat dimunculkan dengan dua cara. Satu, ini diblok dulu. Kotak dialog font dapat dimunculkan dengan klik yang sini. Anak panah ujung ini diklik. Muncul seperti ini. Itu halaman 9. Di halaman 9 itu muncul, itu aturan ya. Seperti ini contoh. Ini adalah jenis fontnya, ini font stylenya, ini size-nya. Jadi kalau Pak Roman kasih Tahoma gitu ya. Ini yang sering dipakai. Tahoma. Kemudian kalau Strike itu seperti dicoret. Jadi kalau ada soal atau apa dicoret itu pakainya Strike. Kalau ini double Strike, kemudian superscript itu naik, subscript itu ke bawah. Nah, seperti itu. Ini penjelasan yang ada di font. Kemudian kita oke. Nah, berubah Pak Mas. Bisa juga di buku halaman 9 itu menggunakan Ctrl D, Ctrl tekan tahan D. D ya, bukan B ya. Kalau B tadi bold, kalau D, dadu, itu kotak dialog font. Ini namanya kotak dialog font. Ya, di sini. Ini namanya kotak dialog font. Lanjut ya. Ini Pak Arman oke aja. Kemudian halaman 9, di halaman 9 ya, di halaman 9 huruf bergaris bawah underline. Garis bawah. Ya, garis bawah. Garis itu garis itu line, bawah itu under, berarti underline, garis bawah. Kamu telah mengetahui cara membuat huruf bercetak tebal. Sekarang marilah kita pelajari icon underline. Icon underline itu disimbolkan dengan huruf U, ya. U garis bawahnya, garis bawah di bawahnya. U. Kamu telah mengetahui cara membuat huruf bercetak tebal. Sekarang marilah kita pelajari icon underline dan cara apa saja yang dapat digunakan membuat huruf bergaris bawah. Perhatikan gambar berikut. Balik halaman 10. Di halaman 10 ini juga sama Mbak Mas caranya. Kamu bisa menekan tombol klik home, kemudian underline. Ini bisa. Atau bisa juga kalau tadi bold itu Ctrl B, kalau underline Ctrl U. Nah,
Ctrl U. Kemudian bisa juga dengan menekan kotak dialog font ya yang di sini memunculkan kotak dialog font pojok ujungnya sini, kemudian tinggal pilih yang underline, nih underline style ya, pilih yang 2 boleh, nanti 2 seperti ini, atau pilih yang putus-putus, atau pilih yang agak renggang. Pak Roman oke. Nah, kalau lewat kotak dialog font ya, kotak dialog font itu kita bisa memilih jenis garisnya. Jenis garisnya bisa dipilih yang seperti apa, terserah gitu. Jadi bisa diputus-putus, bisa double. Ini Pak Roman ganti ya. Sebentar, di blok dulu. Double. Oke. Nah, sudah. Ini sudah jadi di underline. Ada caranya. Lanjut. Sekarang halaman 11. Italic. Ini Pak Roman cepatkan. Habis. Halaman 11. Italic. Italic itu dalam bahasa Indonesia, huruf italik biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa kata tersebut merupakan istilah unsur serapan dari bahasa asing atau daerah. Perhatikan contoh. Dia contoh di halaman 11 itu, Mbak Mas. Di halaman 11 itu ada kata yang menyebut rosulan. Itu serapan dari bahasa daerah. Beberapa pamong desa mengenakan beskap dan surjan. Itu seperti serapan dari bahasa daerah, jadi dimiringkan. Dimiringkan. Contoh. Ini Pak Roman contoh ya. Beskap. Loh Pak, ini kok masih, iya ini masih. Pak Roman lepaskan dulu. Di kotak dialog font. Pilih non. Non itu tidak ada. Non. Ya. Pak Roman miringkan. Nah, italik miringkan. Sedangkan perhatikan pula contoh berikut ini. Pada contoh di bawah terdapat istilah dalam bahasa Inggris yang ditulis miring. Contoh yang ditulis miring apa? Hardware, benar. Software, benar. Itu. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi memang kalau dalam bahasa Inggris sering kita menulis bahasa Indonesia, di tengah ada bahasa Inggris, maka kita juga harus memiringkan software dan hardware. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau tulis seperti ini yang di garis miring, ini adalah yang software. Dannya Pak, dannya enggak usah. Ini kalau di dalam kalimat suatu paragraf. Lanjut, memiringkan. Kembali di halaman 12, dibalik. Sekarang caranya juga sama Mbak Mas. Kalau mau memiringkan juga, ini Pak Arman kembalikan, pakai kotak dialog font. Di sini ada italik, tinggal miring. Oke. Atau menggunakan Ctrl I, italik, miring. Jadi bold, italic, underline itu bisa dipakai 3 cara. Satu, dengan menekan tombol bold, italic, underline, atau menggunakan kotak dialog font, ya, kotak dialog font, atau Ctrl D untuk memunculkannya, Ctrl D. Satu lagi dengan cara menekan kombinasi keyboard, yaitu Ctrl B untuk bold, Ctrl I untuk italic, Ctrl U untuk underline. Itu caranya. Sekarang halaman 13. Di halaman 13 ya. Kita enggak usah dulu ya. Di halaman 13 kita enggak usah dulu, itu digunakan untuk prakteknya ya. Sekarang tugasnya, untuk tugas pertemuan hari ini Pak Roman sudah siapin tugasnya ya. Ya, ini tugasnya nih, sebentar. Tugasnya ini ada di halaman 7. Di halaman 7. Ini soalnya. Ini Pak Roman mengetik dari sini sampai sini.
Tugas yang harus dikerjakan, ya, ditulis di buku tulis dan diberi nama lengkap. Pak Roman tidak tahu nama panggilan. Yang ada nama lengkap di bagian paling atas dulu. Kemudian, apakah perbedaan save dan save as? Cari di buku, kemarin ada. Cermatilah cerita Chris Niswander di atas nih, ceritanya nih, Niswander. Icon apa saja yang digunakan dalam pengeditan, pengetikan cerita tersebut? Apa aja? Oh, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Nah, yang terakhir, perataan paragraf apa yang digunakan dalam cerita? Nah, perataan paragrafnya apa? Ini. Hasil pekerjaan difoto. Ingat, difoto, dikirim ke Google Classroom. Jangan dikirim lewat WA-nya Pak Roman ya. Sekali lagi, jangan dikirim lewat WA-nya Pak Roman. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun. Tetap jaga kebersihan, pakai masker jika keluar rumah. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.